warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan aku Zahra Alifia Yazah dari kelas AB 4602. Aku adalah mahasiswa S1 jurusan Administrasi Bisnis Universitas Telkom. Baiklah, pada video kali ini aku akan membahas tentang perencanaan keuangan pada e-books ke-9 dalam website OJK. Sebelum masuk ke pembahasan utama, sebagaimana kita tahu, siklus kehidupan manusia ada beberapa tahapan, dimulai dari bayi hingga masa tua. Dengan setiap tahapan memiliki beberapa kebutuhan khusus. Kebutuhan seperti individu, pasangan, keturunan, dan semakin kompleks seiring dengan berjalannya waktu dan bertambahnya usia. Oleh karena itu, perlu skala prioritas dan perencanaan yang baik untuk mencapai tujuan hidup yang sukses, termasuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin, pendidikan yang tinggi, membantu orang lain, dan pensiun tanpa menjadi beban orang lain. Rencana yang baik membantu kita tetap fokus pada tujuan hidup dan meraih kesuksesan. Lalu, apa yang terjadi jika tidak ada rencana? Jika tidak ada perencanaan, tujuan, atau kegiatan yang ingin dicapai cenderung akan berjalan dengan risiko yang lebih tinggi. Terdapat kutipan yang menyatakan bahwa semua tidak akan berjalan selancar dengan yang telah direncanakan. Hal ini menggambarkan bahwa perencanaan yang matang belum tentu dapat menghindari gangguan atau kendala saat pelaksanaannya. Kegiatan yang kecil ataupun besar memiliki implikasi yang serupa, di mana kurangnya perencanaan dapat berdampak pada kegagalan dan kerugian yang signifikan, termasuk dalam dunia bisnis. Perencanaan memiliki peran penting dalam mengurangi risiko terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, memungkinkan kita untuk memprediksi dan mengantisipasi masalah yang mungkin muncul di masa depan. Dalam hal ini, perencanaan diperlukan untuk menetapkan tujuan, strategi, mengidentifikasi hambatan, dan mencari solusi agar tujuan tersebut dapat tercapai. Menurut Harlow, para mahasiswa dikategorikan sebagai individu yang masuk ke dalam tahap perkembangan dewasa awal, yang artinya mereka sudah mengalami kematangan secara afektif, kognitif, dan psikomotor. Karakteristik seseorang yang sudah memasuki fase dewasa awal adalah seperti yang pertama, yaitu tidak lagi mementingkan egonya sendiri, namun tetapi sudah mulai berorientasi dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang harus dilakukannya. Dan yang kedua adalah mempunyai tujuan-tujuan yang jelas dan mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang efisien dan bisa dicermati serta dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan rencananya. Dan yang ketiga adalah bisa mengendalikan perasaan pribadinya, tidak egois, dan juga menimbang perasaan orang lain. Dan yang terakhir adalah mampu dan mau menerima kritik dan saran dari orang lain. Meskipun mahasiswa masih mendapat dukungan finansial dari orang tua, mereka juga perlu belajar mengelola keuangan dengan bijak untuk mencapai cita-cita di masa depan. Masa kuliah adalah waktu untuk mempersiapkan kemandirian dan kehidupan dewasa, termasuk pengelolaan keuangan. Kesuksesan dalam pengelolaan keuangan lebih tergantung pada pengendalian pengeluaran daripada penghasilan. Gaya hidup yang konsumtif, mahasiswa bisa membuat kondisi keuangan mereka kurang mencukupi, sehingga penting untuk memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan. Mahasiswa harus menggunakan kecerdasan yang intelektual mereka untuk memilah dan mengambil keputusan keuangan dengan bijak. Selanjutnya kita akan membahas tentang kebutuhan dan keinginan. Menurut Philip Kotler dalam bukunya tentang prinsip marketing mendeskripsikan bahwa kebutuhan manusia adalah suatu keadaan yang ditimbulkan oleh rasa kekurangan terhadap suatu hal, yang jika tidak dapat dipenuhi akan menimbulkan deprivasi, yaitu kualitas hidup yang di bawah kewajaran. Secara umum, kebutuhan dasar manusia ada 3. Yang pertama yaitu kebutuhan fisik seperti makanan, pakaian, dan keamanan. Dan yang kedua adalah kebutuhan sosial, yaitu seperti memilih seseorang atau kasih sayang. Yang ketiga adalah kebutuhan individual, di mana hal ini berkaitan dengan pengetahuan dan kemampuan mengekspresikan diri. Kebutuhan dan keinginan adalah dua hal yang berbeda. Kebutuhan adalah dasar untuk memuaskan tingkat kebutuhan dasar manusia, sementara keinginan berkembang dari pengaruh lingkungan dan budaya. Dengan peran teknologi pemasaran membuatnya sulit untuk dibedakan dari kebutuhan. Mahasiswa diharapkan dapat memilah objek di sekitarnya, memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan, dan mempertimbangkan pengaruh lingkungan dalam pengambilan keputusan. Penetapan prioritas membantu membangun kedisiplinan dalam mengelola keuangan, meskipun mungkin menimbulkan ketidaknyamanan.
Mahasiswa diharapkan dapat membangun kedisiplinan ini untuk menghindari kesulitan keuangan di masa yang akan datang dan mengelola keinginan dengan bijak demi kesejahteraan hidup yang mapan. Dalam kehidupan yang modern ini, kita dihadapkan pada banyak tawaran produk, namun harus memilih berdasarkan kemampuan keuangan dan perencanaan untuk mencapai tujuan hidup. Perencanaan keuangan menurut Financial Planning Standard Board Indonesia adalah proses mencapai tujuan hidup seseorang melalui manajemen keuangan secara terintegrasi dan terencana. Perencanaan keuangan meliputi yang pertama yaitu manajemen arus kas, yang kedua adalah perencanaan investasi, yang ketiga perencanaan pengelolaan risiko dan asuransi, yang keempat perencanaan hari tua, yang kelima yaitu perencanaan pajak, dan yang terakhir adalah perencanaan distribusi kekayaan, hibah, dan waris. Perencanaan keuangan yang baik akan memberikan kebebasan finansial yang berhasil mencapai tujuan-tujuan kehidupannya dan bebas dari kesulitan keuangan akibat hutang. Tujuan keuangan itu bermacam-macam dan dalam jangka waktu yang berbeda-beda, seperti jangka pendek yaitu tujuan target pencapaiannya kurang dari 1 tahun, jangka menengah yaitu target waktunya antara 1-5 tahun, dan yang terakhir adalah jangka panjang yang merupakan target waktunya lebih dari 5 tahun. Perencanaan keuangan yang baik akan memberikan kebebasan finansial yang berhasil mencapai tujuan-tujuan kehidupannya dan bebas dari kesulitan keuangan akibat hutang. Tujuan keuangan itu bermacam-macam dan dalam jangka waktu yang berbeda-beda, seperti jangka pendek yaitu tujuan target pencapaiannya kurang dari 1 tahun, jangka menengah yaitu target waktunya antara 1-5 tahun, dan yang terakhir adalah jangka panjang yang merupakan target waktunya lebih dari 5 tahun. Dalam pelaksanaannya, tahapan-tahapan tersebut adalah tahapan yang dinamis, artinya tidak selalu harus berurutan dari tahap 1 berlanjut ke tahap 2 dan seterusnya. Pada kenyataannya, urutan pelaksanaan dari keenam tahapan itu seringkali tidak harus berurutan. Dapat saling mendahului tergantung pada kondisi dan situasi yang dialami dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, bisa saja tujuan keuangan berubah setelah dipahami bahwa kondisi yang terjadi pada kenyataannya ternyata tidak seperti apa yang direncanakan sebelumnya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam langkah-langkah perencanaan keuangan. Ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu tahap 1 tentang penentuan tujuan keuangan. Tujuan keuangan dapat dianalogikan dengan tujuan suatu proyek. Dalam penetapan tujuan, sebaiknya dibuat perumusan yaitu SMART. Yang pertama adalah spesifik. Pengungkapan tujuan haruslah menggunakan kata-kata yang lugas dan tidak mengandung makna ganda. Yang kedua adalah measurable atau terukur, hasil yang akan dicapai dalam bentuk angka atau mata uang yang jelas. Yang ketiga adalah attainable atau dapat dicapai. Tujuan keuangan tidak selalu hanya satu. Ada kalanya tujuan keuangan itu terdiri dari beberapa hal dalam tenggat waktu yang sama. Hal ini terjadi seharusnya ada skala prioritas yang mana yang akan diprioritaskan pencapaiannya jika terjadi kondisi yang tidak sesuai dengan harapan. Yang keempat adalah realistik atau realistis. Membuat tujuan keuangan seharusnya tidak terlalu muluk dan mempertimbangkan kemampuan yang ada. Tujuan yang terlalu muluk dapat membuat frustasi atau bahkan terjebak ke dalam situasi keuangan yang lebih buruk akibat utang. Dan yang terakhir adalah timely atau jangka waktu yang jelas. Kapan tujuan keuangan tersebut akan dicapai? Dalam penetapan tujuan keuangan, satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah konsep bahwa nilai uang Rp1 pada masa sekarang tidak sama dengan nilai uang Rp1 dalam beberapa tahun kemudian. Dalam kerangka investasi, konsep ini dikenal dengan nama time value of money. Ini adalah konsep yang sangat tua tapi masih sangat berguna hingga saat sekarang ini. Pada zaman Benjamin Franklin pada tahun 1706 sampai dengan 1790, konsep ini sudah populer untuk menggambarkan potensi daya pertumbuhan nilai sebagai hasil investasi. Konsep ini kita gunakan untuk menghitung beberapa nilai uang yang kita targetkan pada masa mendatang. Faktor yang dominan harus diperhitungkan adalah inflasi. Dalam mempersiapkan tujuan keuangan, faktor inflasi memang sangat penting untuk diperhitungkan karena negara kita termasuk negara dengan karakter inflasi yang dinamis. Setiap tahun kita mengalami inflasi sebagai akibat perkembangan ekonomi makro. Angka ini dapat dilihat di laporan Biro Pusat Statistik Indonesia yang diterbitkan setiap awal bulan untuk hasil perhitungan inflasi pada bulan sebelumnya.
Baiklah, selanjutnya kita masuk ke tahap 2 yaitu memeriksa kondisi keuangan. Setelah menentukan tujuan keuangan, sekarang kita harus melakukan pendataan seperti apa keadaan keuangan saat ini untuk melihat sejauh mana perbedaan antara tujuan keuangan dengan keadaan awalnya. Hal pertama yang perlu dilihat adalah mendata arus kas. Laporan arus kas adalah pencatatan seluruh uang masuk dan uang keluar setiap harinya sehingga diperoleh kesimpulan bagaimana posisi kas setiap bulannya. Catatan arus kas sebaiknya dibuat dengan teliti dan teratur. Semakin detail akan semakin baik karena dari catatan ini kita bisa menganalisis pengeluaran mana yang terlalu besar dan mungkin bisa dikurangi sehingga dapat menambah tabungan. Dari catatan ini juga dapat dilihat berapa besar defisit pemasukan sehingga harus dicari penghasilan tambahan. Jadi, ketika ada jarak antara pemasukan dan pengeluaran, ada dua alternatif yang harus ditempuh. Yang pertama yaitu mengurangi pengeluaran dan yang kedua adalah mencari tambahan pemasukan. Sebagai mahasiswa, kreativitas untuk mencari tambahan penghasilan sebaiknya mulai diasah dengan tidak meninggalkan tujuan utama pendidikan yaitu lulus. Kegiatan yang mungkin dilakukan misalnya sebagai tenaga part-time, mengumpulkan data bagi senior atau dosen yang melakukan penelitian, keterlibatan dalam proyek seperti untuk mengembangkan jejaring dan menambah wawasan keilmuan sehingga memudahkan kita untuk mengerjakan proyek tugas akhir nantinya. Selanjutnya adalah laporan kekayaan bersih atau neraca pribadi. Neraca mencatat seluruh harta yang dimiliki sebagai aset dan utang yang masih menjadi kewajiban untuk dilunasi, lalu menghitung berapa selisih antara aset dikurangi hutang, hasilnya adalah angka berupa kekayaan bersih yang dimiliki. Aset adalah benda-benda berupa harta yang dimiliki yang memiliki nilai jual. Aset dapat dibedakan atas tiga. Yang pertama yaitu aset lancar adalah uang tunai atau yang setara. Contoh dari aset lancar adalah uang tunai di tangan, tabungan, dan deposito. Yang kedua adalah aset investasi yang merupakan kekayaan yang memberikan keuntungan. Contoh dari aset investasi adalah reksadana, nilai tunai asuransi, saham, rumah yang disewakan. Dan yang ketiga dan terakhir adalah aset pribadi, merupakan harta yang dinikmati penggunaannya. Contoh dari aset pribadi adalah rumah yang ditempati, perhiasan, perabotan, mobil, motor, dan lain-lain. Sementara hutang adalah kewajiban yang harus dilunasi. Utang dibedakan atas dua. Yang pertama yaitu utang jangka pendek adalah utang yang mengikat selama kurang dari waktu maksimal 3 tahun. Yang kedua adalah utang jangka panjang merupakan utang yang mengikat selama kurun waktu 3 tahun atau lebih. Sementara rasio kesehatan keuangan dibedakan atas 7. Yang pertama yaitu rasio likuiditas untuk mengukur kecukupan aset lancar yang dimiliki untuk mengantisipasi kebutuhan mendadak atau keadaan darurat. Oleh karenanya seringkali rasio ini disebut sebagai dana darurat. Yang kedua adalah rasio lancar, digunakan untuk mengukur kecukupan aset lancar yang dimiliki untuk melunasi utang jangka pendek. Jika hasil rasio ini kurang dari 1, berarti secara teknis orang tersebut tidak mampu melunasi utang jangka pendeknya. Yang ketiga adalah rasio tabungan, untuk mengukur kemampuan menabung yang disisihkan dari penghasilan. Semakin besar rasio ini, maka diharapkan semakin besar juga kemungkinan untuk mencapai tujuan keuangan. Langkah selanjutnya adalah menempatkan tabungan dalam investasi yang lebih produktif menghasilkan keuntungan. Yang keempat adalah rasio utang, digunakan untuk mengukur seberapa besar harta yang diperoleh dari utang. Semakin besar rasio ini berarti semakin besar beban keuangan untuk mencari dan semakin besar risiko keuangan jika karena suatu hal terjadi gagal membayar. Yang kelima adalah rasio pelunasan utang. Hal ini untuk mengukur berapa besar alokasi penghasilan digunakan untuk membayar utang. Semakin besar rasio ini berarti semakin berat beban arus kas. Yang keenam adalah rasio solvensi, adalah untuk mengukur kemampuan membayar seluruh utang dengan kekayaan bersih yang dimiliki. Rasio ini semakin besar menunjukkan kemampuan untuk melunasi utang jika dibutuhkan likuidasi. Dan yang terakhir adalah rasio investasi. Hal ini digunakan untuk mengukur berapa aset yang dimiliki secara produktif untuk mengakumulasikan kekayaan. Semakin kecil rasio ini berarti semakin tidak produktif aset yang digunakan untuk akumulasi harta.
Selanjutnya adalah tahap 3, yaitu mengumpulkan informasi data yang relevan. Dalam tahap ini, kita mengumpulkan informasi lain yang relevan dengan pencapaian tujuan keuangan. Salah satunya adalah mengenai profil risiko. Profil risiko diartikan sebagai toleransi terhadap risiko, yaitu sejauh mana seseorang bersedia menanggung risiko atas investasi. Jika toleransi risikonya rendah, berarti orang tersebut selalu memilih investasi yang sangat aman, yang kecil kemungkinannya akan mengalami risiko kerugian, dan potensi keuntungan yang dihasilkan juga lebih rendah. Jenis-jenis investasi yang risiko kecil yaitu seperti deposito, emas batangan, obligasi negara, reksadana pasar uang. Bentuk investasi risiko sedang contohnya adalah obligasi perusahaan swasta dengan rating baik, obligasi beragun aset atau reksadana pendapatan tetap. Pengukuran terhadap profil risiko masih belum ada yang baku. Biasanya masing-masing intuisi keuangan menciptakan alat ukur untuk mengetahui profil risiko nasabahnya agar dapat membantu memilihkan instrumen investasi yang lebih cocok. Demikian juga dengan para konsultan perencana keuangan. Biasanya mempunyai cara masing-masing untuk mengenali sejauh mana kliennya dapat menanggung risiko kerugian dan menjelaskan konsekuensi dari pilihan terhadap instrumen investasi tersebut. Investasi yang risikonya lebih rendah biasanya memberikan potensi keuntungan yang lebih rendah juga, sehingga para nasabah harus menyisihkan lebih banyak uang untuk diinvestasikan agar tujuan keuangannya tercapai. Dengan demikian, bagi nasabah yang lebih berani untuk menerima risiko, biasanya memilih instrumen investasi yang diharapkan dapat memberikan keuntungan yang lebih besar, sehingga ketika makin banyak keuntungan yang terwujud, makin sedikit uang yang harus diinvestasikan untuk mencapai tujuan keuangannya. Selain dari tingkat penerimaan terhadap risiko, pemilihan jalan untuk mencapai tujuan keuangan juga harus memperhatikan yang pertama adalah preferensi khusus, misalnya agama, adat kebudayaan, kepercayaan khusus. Yang kedua adalah pengalaman traumatik di masa lalu, yaitu dapat membuat seseorang menjadi antipati secara subjektif pada suatu instrumen investasi dan melakukan generalisasi sehingga menjadi anti pada semua instrumen sejenisnya. Yang ketiga adalah pengaruh orang-orang tertentu dalam lingkungan yang turut menentukan dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir adalah kepastian sumber penghasilan. Jika lebih stabil penghasilan, maka instrumen investasi akan lebih terencana dalam jangka waktu yang lebih panjang. Oke, itu pembahasan sekilas tentang perencanaan keuangan dari aku, karena aku cuma bahas yang bab 1 dan bab 2 aja. Bagi teman-teman yang ingin memahami lebih lanjut tentang perencanaan keuangan, teman-teman bisa share langsung di website OJK. Di sana ada 10 e-books dengan berbagai judul yang berbeda, salah satunya tentang perencanaan keuangan. Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa dan dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.